lagi di sini Nuri ya Allah ya kan. Rasulullah di Vietnam lagi hamil kan gitu. Dan siapa kita? Itu sesuatu yang di luar kendali kita nggak boleh terjebak. Dan seringkali kita justru terjebak di situ tuh. Itu yang perlu kita sadari. Kembali lagi, saya juga ini kita masih dalam proses belajar. Karena untuk yang namanya skill itu ada 3 cara yang harus kita tempuh. Pertama, tahu. Yang kedua, mau. Yang ketiga, mampu. Skill. Bapak tahu nggak cara gocek bola? Oh begini. Harus tahu dulu. Nah, saya tahu mau nggak kayak gitu? Kan gitu kan? Mau, saya mau baru latihan. Apakah sekali nendang bola langsung lurus? Enggak. Ulang lagi. Untuk masalah ini, apapun, skill apapun, mau main bola, kayak mau dagang, kayak mau politik, kayak mau apa, kayak itu pertama harus tahu dulu. Nah, untuk tahu apa itu lapang dada, bisa kita ketahui melalui kajian, kan gitu kan? Melalui seminar, baca buku, itu baru sampai tahu. Sampai tahu. Setelah tahu, oh ternyata lapang dada begini. Nah, pertanyaan, mau nggak punya sifat lapang dada? Kan gitu. Kita kalau di kajian, di seminar, di apapun, baca buku baru maksimal sampai di mau doang. Ya, untuk menjadi mampu, latihan bagaimana tidak sakit hati sama orang, latihan bagaimana nggak peduli sama orang, latihan bagaimana bodoh amat, itu kan butuh. Latihan nggak gampang, apalagi kalau sesuatu itu datang dari orang yang kita cintai. Nah ini seringkali ujian itu datang dari sesuatu yang kita cintai. Ini yang berat. Makanya kata Rasulullah, kalau sedekah mau kasih yang paling kamu cintai, kan gitu kan? Karena apa? Justru seringkali ujian kita datang dari sesuatu yang kita cintai. Gak gampang. Maka harus suruh latihan. Nah, Rasulullah SAW itu, Allah itu pertama yang kita sadari bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak bakal ngasih ujian kalau di luar kadar kemampuan. Yang sering kita nggak bisa lapang dada, yang sering kita bikin kesal dan sebagainya itu kenapa? Wadah kita terlalu kecil. Allah sudah kasih garam segenggam. Garam segenggam kalau ditaruh di air segelas asin loh. Asin kan? Tapi kalau taruh di kolom asin nggak? Berarti bukan garamnya yang asin, tapi kan wadahnya yang kekecilan. Nggak ada masalah yang besar bukan masalah, tapi hati kita yang terlalu kecil. Untuk membesarkan hati bisa nggak sekaligus? Bisa prank? Nggak bisa. Perlu latihan. Allah nggak pernah salah menaruh garam ke dalam air. Allah sudah tahu takaran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oh asin banget kata Allah, ayo gedein wadahnya. Berbesar hati. Itu yang susah. Saya dikasih garam, Bapak dikasih, semua dikasih garam. Tinggal wadahnya. Membesarkan wadah, membesarkan hati itu perlu latihan. Nggak bisa disalah. Sekarang kita logo, besok kesal lagi. Rapih lagi, itu perlu berbiasa. Makanya ketika ada orang dicengi, dia ketawa, bukan berarti dia benar. Karena apa? Dia punya hati jauh lebih besar dibandingkan. Ada 3 skill minimal yang bisa kita latih ketika kita ingin memiliki sikap lapang dada. Ini sama-sama kita juga masih belajar. Saya tuh Pak, itu dari kejadian kemarin saya alami itu Pak. Saya selalu minta petunjuk kepada Allah. Ternyata sikap lapang dada itu tidak semudah yang kita bayangkan. Itu perlu proses berpecah. Yang pertama, kita harus latih bagaimana bisa mengambil sebuah hikmah dari kejadian. Bukan masalahnya, tapi hikmah dari kejadian kita alami.
Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang menimpa pada diri kita itu pada dasar proses Allah sedang sayang sama kita. Mungkin sholat kita nggak seberapa, mungkin dulu kita pernah punya dosa yang kita nggak tahu. Allah ingin membersihkan itu dengan cara kita dikasih musibah. Itu yang pertama. Yang kedua, ujian itu datang bentuk kangennya Allah kepada kita. Allah nungguin nih, kok nggak pernah nongol ya? Kayak kita WA nih, gitu kan? Kita WA gitu kan? Tapi nggak dibaca-baca kan? Allah nungguin, seperti gambar Allah nungguin, nggak ada nongol apa ya? Oh yang minta ampun sini datang, yang ini datang, ditungguin sama Allah setiap hari kan dia datang. Sama kita lagi nunggu orang itu. Ada sebuah cerita begini. Ada seorang anak. Ini marah ke ibunya, gara-gara dia minta sesuatu nggak dikasih ke ibunya, marah, ngamuk sama ibunya. Akhirnya dia pergi dari rumah, gak usah nggak mau dikasih lagi, semua pergi aja. Ibunya nggak mau apa, cuma bisa nangis doang. Anaknya pergi, gitu kan. Beberapa hari, ini si anak begitu di rumah baru mikir dia nyadar, kenapa saya harus marah sama ibu saya? Kenapa saya harus begini, nyesal. Karena dia sudah pergi dari rumah, meninggal ibunya hanya gara-gara masalah sepeda. Terus dia pulang ke rumah, balik ke rumah, waktu itu malam-malam dibuka rumahnya, ternyata pintunya nggak dikunci. Anaknya kaget, loh kok pintu rumah nggak dikunci? Begitu masuk ke dalam rumah, ternyata ibunya lagi sholat malam. Ditungguin gitu kan, jadi ibunya salah ngomong, aku pulang. Ibunya nggak mau bapak, langsung dipeluk. Nangis, ya minta maaf. Terus anak-anak ibu, kenapa itu rumah nggak dikunci? Emang nggak ada maling, ada orang jahat? Apa kata ibu? Sejak kamu pergi pintu rumah nggak pernah dikunci. Ibu yakin kamu pasti akan pergi. Itu luar biasanya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Gimana kasih sayang Allah kepada hamba? Allah tidak pernah menutup pintu taubat, bahkan dibuka lebar-lebar. Allah kangen kepada kita ini dengan segalanya. Idza ahabballahu 'abdan fabtalahu liyasma'a qadara. Allah pergi kangen sama hambanya, senang sama hambanya, bukan dikasih kemewahan. Diuji, dihajar. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah bilang, "Am hasibtum yadkhulul jannah?" Apakah kamu kira setelah kamu beriman mau masuk surga gitu saja? Sementara kamu belum lihat gimana orang-orang terdahulu untuk mencapai surga. Tidak gampang. Ada sesuatu yang harus kita lewat ujian. Kita nggak tahu dulu waktu masa-masa kita ABG. Ingat nggak dulu waktu usia kelas 5, kelas 6, usia 10 tahun, berapa kali kita diingetin sholat dulu? Padahal itu sudah kewajiban kan? Waktu kita masa-masa SMP dulu, suka nggak sembahyang, asar, zuhur. Kalau kita gitu, berapa kali kita nggak sholat? Kalau mau dikodok sekarang, kamu masih nyambung. Itu dosa-dosa itu, sholat itu dosa yang sangat besar, tapi juga pahalanya sangat besar. Nah, untuk mencukupi itu, apakah kita sholat? Ingat nggak dulu waktu kita masih SMP SD, berapa kali kita tinggalin sholat? Untuk menutupi dosa-dosa itu Allah kasih dengan cara dikasih. Yang ketiga, yakini bahwa kita harus bisa mengkonversi ujian menjadi pahala. Ini yang sudah. Kata Rasulullah kan tidak ada sesuatu yang menyakitkan itu kecuali akan dihapuskan dosa. Sakit ketusuk duri aja tidak dapat dosa, dapat pahala, apalagi tusuk hati itu jauh lebih besar pahala. Makanya ada pintu khusus buat orang-orang yang konversikanlah amal-amal kita itu, musibah-musibah itu menjadi apa? Menjadi pahala. Lelah menjadi lillah itu gampang diomong tapi susah dikerja. Jadi kalau kita mau melatih lapang dada, pertama kita harus bisa mengambil hikmah dari sebuah kejadian. Dan kita itu Pak, manusia itu biasanya lebih menghitung keuntungan daripada kerugian.
lebih menghitung nikmat yang nyata daripada yang tidak nyata. Contoh yang paling gampang begini, Bapak dagang dapat untung 100.000, tapi Bapak nggak pernah hitung kan, Bapak dari sini ke Tanah Abang itu nggak tabrakan, gitu nggak? Bapak nggak pernah hitung kan, Bapak itu dari sini ke kantor itu nggak kecelakaan, itu nggak dihitung. Coba kalau itu dihitung, nggak ada apa-apa 100.000.